Dua hal yang harus kalian lakukan ketika kalian itu sedang terjerat hutang pinjol atau kalian itu sedang terlilit hutang pinjol. Di sini saya akan bahas itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas hal-hal yang harus kalian lakukan ketika kalian itu sedang terlilit hutang pinjol. Karena biar bagaimanapun ketika kalian itu sedang terlilit hutang pinjol dan kondisi ekonomi kalian itu tidak baik atau kalian itu tidak punya uang untuk membayarnya, kalian pasti akan mengalami yang namanya depresi, tekanan mental, gangguan, dan yang lain sebagainya. Jadi kemudian kalian itu merasa bahwa dunia ini sangat sempit, terus kemudian kalian pengen mengakhiri hidup dan yang lain sebagainya. Ini akibat karena kalian itu terlilit hutang pinjol. Dan di sini saya ingin kasih dua tips atau dua hal yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang terlilit hutang, ya. Dan ini perlu yang namanya mindset dan juga hati yang tenang, karena yang ada dalam diri kalian sekarang itu bayangannya gimana bayar hutang, terlilit hutang, dan yang lain sebagainya. Hati kalian pun nggak tenang. Nah, kuncinya ketika kalian itu pikirannya hancur, maka saya juga akan membereskan pikiran kalian. Hati yang galau bisa jadi tenang, kan gitu ya. Oke, di sini ada dua hal dulu yang harus kalian pahami. Bahwa cobalah berpikir seperti ini ya. Kalian itu sayang nggak sih sama diri kalian yang sekarang itu sudah berjuang mati-matian, tetapi pada kenyataannya itu berbalik dengan tidak sesuai dengan perjuangan kalian. Saya yakin kalian itu pengen nggak punya hutang dipinjol, kalian itu pengen punya uang terus kemudian hutang-hutangnya lunas, nggak mau yang namanya galbay. Kalau misalkan uangnya ada, tapi yang jadi masalah adalah kita itu sekarang kan kasarnya tidak punya uang, atau ekonomi kita sedang merosot, atau ekonomi kita itu sedang nggak baik-baik aja. Akhirnya kita terlilit pinjol dan sampai sekarang nunggak, terus kemudian kalian gali lubang. Seperti itu terus yang kalian lakukan dan yang terjadi di kalian itu seperti itu, bener nggak? Nah, yang membuat akhirnya kalian itu kena mentalnya, kena pikirannya, kena gangguan jiwanya. Bukan gila ya, tetapi kalian itu selalu berpikirnya negatif. Nah, hal itu perlu kalian hindari. Nah, cara menghindarinya gimana bang? Orang saya itu selalu tertekan, selalu diteror, selalu diintimidasi oleh DC-nya. Gimana caranya biar bisa hilang dari pikiran tersebut? Oke, jadi coba berpikir seperti ini kalian ya. Coba pikirlah diri kalian yang selama ini sudah berjuang mati-matian. Saya juga berusaha, saya juga pengen utang saya itu lunas dan yang lain sebagainya. Tetapi kenyataannya kita itu belum dapat rezeki. Nah, kalian coba sayangilah diri kalian. Kalau misalkan kalian itu terjerat pinjol, maka hal yang pertama kalian lakukan, sayangi diri Anda dengan cara apa? Menghapus semua aplikasi pinjaman online. Biar pikiran kalian agak sedikit tenang, hati kalian juga agak sedikit tenang. Karena biar bagaimanapun ketika kalian membuka HP dan ada aplikasinya, kalian akan terpikir, oh iya, saya punya hutang di aplikasi ini. Akhirnya terkena mental lagi. Terus kemudian ada DC. Nah, hal yang kedua adalah yang harus kalian lakukan, memblokir setiap ada DC yang mengechat kalian atau yang menelpon kalian, harus diblokir. Pesannya langsung dihapus. Bila perlu jangan pernah membaca pesan dari DC, karena banyak sekali DC sekarang itu mengancam, mengintimidasi. DC yang pinjol resmi ataupun tidak resmi itu sekarang mulai mengancam, mengintimidasi dan yang lain sebagainya, yang membuat kalian itu terkena mentalnya. Udah cukup dua hal ini yang harus kalian lakukan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian itu masih mempertahankan dua tadi, itu kalian akan berkelanjutannya gali lubang tutup lubang, dan sampai kapanpun kalian tidak akan pernah lepas dari yang namanya terlilit pinjol tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu bang? Ya karena kalau kalian tidak melakukan dua hal tadi, kalian akan selalu terbayang-bayang, selalu terfikirkan, pikiran kalian kacau, hati kalian hancur. Ya, kok gitu bang? Iya, karena ketika ya kayak tadi yang saya bilang, ngelihat aplikasi pinjol, waduh, ini saya punya hutang di aplikasi ini. Terus kemudian kalau kalian nggak hapus, ya itu, kalian terbayang lagi.
Terus kemudian ada DC yang nelpon kalian, ada DC yang ngechat kalian, ada DC yang WhatsApp kalian. Nah, di situ kalian pun membaca. Terus kemudian kalian biarkan aja. Ketika buka WhatsApp, melihat lagi ada pesan dari DC, isinya ancaman, intimidasi, teror, dan yang lain sebagainya. Kalian kena lagi. Oleh sebab itu, langsung hapus aja. Chat dari DC langsung hapus, langsung blokir tuh nomor DC-nya. Biar kalian agak sedikit tenang. Minimal kalian ketika buka HP tidak terfikirkan lagi yang namanya hutang pinjol kalian. Saya tahu kalian itu pengen bayar kalau ada uangnya. Saya tahu kalian itu pengen nggak punya hutang pinjol lagi. Saya tahu kalian itu lagi berusaha buat bayar hutang tersebut, tapi kenyataannya kan berbeda. Nah, oleh sebab itu kalian hapus aja dulu sementara untuk kalian semuanya. Hapus tuh aplikasi pinjolnya, blokir tuh semua nomor DC-nya. Kalian tenangin dulu biar kalian nanti terfokus lagi untuk gimana cara menghasilkan uang, menghasilkan rezeki lagi untuk bayar. Nanti ketika kalian sudah punya uang, kalian boleh download aplikasinya lagi, lihat tagihannya, oh ternyata tabungan saya sudah cukup untuk bayar, baru kalian seperti itu. Jangan sampai kalian terfikirkan terus oleh yang namanya hutang-hutang tadi yang mengakibatkan kalian nggak tenang. Akhirnya kalian berpikir melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain untuk menutupi aplikasi sebelumnya. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya nggak bakal selesai-selesai. Ya, itulah awal mula orang-orang tersebut terlilit pinjol. Mereka nggak mau mendengarkan saran saya. Mereka nggak mau nurutin kata saya. Kenapa? Ya karena mereka ya sudahlah bang, orang saya punya utang kok, biar jadi ingatan saya, biar saya tambah semangat. Bukannya tambah semangat, tapi kalian itu malah terkena mentalnya. Bukannya malah semangat untuk cari uang untuk membayar hutang, tapi kalian itu ketika kerja, ketika melakukan aktivitas, kalian selalu terbayang-bayang itu. Bukannya kerjanya malah semangat, tapi malah hancur, yang mana kalian itu akhirnya nggak bisa bayar hutang juga. Akhirnya karena udah jatuh tempo, kalian mau nggak mau harus bayar, kalian minjem lagi di aplikasi lain untuk menutupi aplikasi sebelumnya. Aplikasi yang sebelumnya belum lunas, ada aplikasi lagi yang harus dibayar, kalian semakin diteror oleh 2 DC. Terus setelah 2 DC tersebut, kalian nambah lagi 1 aplikasi lagi untuk menutupi 2 lagi. Kalian kena terteror 3 DC. Terus sampai 4, 5, 6, 7, 9, 10 dan seterusnya. Kalian semakin banyak tekanan, semakin kalian itu jatuh mentalnya. Ketika sudah banyak banget teror DC yang masuk setiap harinya karena terlalu banyak aplikasi yang nunggak atau sudah melewati batas, kalian akhirnya jatuh mentalnya. Dan disinilah terjadilah banyak banget kasus yang namanya bunuh diri, merampok karena untuk bayar pinjol, mencuri, dan yang lain sebagainya. Itu hal-hal yang sering banget saya temukan di berita-berita, dan memang kenyataannya seperti itu. Karena memang saya sendiri mengalami ketika kita itu melakukan pinjol, galbay pinjol, ada teror DC yang membuat kita terpikir dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu, sayangi diri kalian, hapus aplikasinya. Jaga mental kalian, blokir nomor DC-nya. Cukup 2 hal itu saja yang harus kalian lakukan sekarang. Setelah kalian melakukan itu, silahkan kalian fokus kerja untuk cari uang untuk membayar pinjol tersebut. Setelah itu kalian boleh melakukan bisnis dan yang lain sebagainya. Yang paling utama adalah mental kalian terjaga terlebih dahulu agar kalian itu bisa fokus untuk mencari uang untuk membayar hutang. Bila perlu, kalian galbay aja sekalian gitu loh. Jangan sampai kalian gali lubang, tutup lubang. Itu poin saya ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan kalian itu pengen sharing bareng, diskusi bareng sama saya, boleh diskusinya via DM Instagram. Linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Nanti kalian chat aja. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka videonya, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Saya tutup dulu video ini dan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.